Salam sejahtera bagi kita semua. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Meringin melala. Salam Pancasila. Yang saya hormati Wakil Bupati Sumba Barat, yang saya hormati Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati para sesepuh Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati Komandan Kodim 1613 Sumba Barat, yang saya hormati Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Waikabubak, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 930 Toda Devi, yang saya hormati para pimpinan partai politik, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan pimpinan paguyuban, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK bersama para pimpinan organisasi perempuan se-Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati para staf ahli Bupati, STSega, Kepala Perangkat Daerah Unit Kerja, yang saya hormati Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, pejabat TNI dan Polri, yang saya hormati Camat Kota Waikabubak dan pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, dan kepala sekolah se-Kecamatan Kota Waikabubak, yang saya hormati pimpinan BUMN, BUMD, dan pimpinan LSM, NGO, yang saya hormati anak-anakku anggota Paskibra Angkatan 81, para orang tua dan para pelatih Paskibraka yang saya banggakan, para pedagang, pengusaha, petani, nelayan, buruh, pengemudi, tukang ojek, petugas kebersihan, dan profesi lainnya, para mahasiswa dan para pelajar. Singkatnya, hadirin dan seluruh rakyat Sumba Barat di mana saja berada yang saya kasihi dan saya banggakan. Pada momentum yang bermakna ini, sebagai insan yang beriman, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas anugerahnya, di tanggal 17 Agustus 2026, kita kembali memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam suasana yang penuh dengan semangat dan sukacita. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Sumba Barat, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kita semua yang telah hadir dan mengambil bagian pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi merebut dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tema nasional hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bukan sekedar rangkaian kata yang menjadi slogan peringatan kemerdekaan, melainkan refleksi atas cita-cita besar bangsa Indonesia yang terus diperjuangkan sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Adapun subtema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Sumba Barat
yaitu mengakselerasi pembangunan daerah menuju Sumatera Barat yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Akselerasi pembangunan bukan hanya tentang mempercepat pembangunan fisik, tapi juga mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, 5 program prioritas daerah Kabupaten Sumba Barat yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029, yaitu pembangunan ekonomi berbasis pariwisata, pembangunan sumber daya manusia, pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, membangun Sumba Barat yang kuat dan tangguh, dan reformasi birokrasi menjadi arah dan pedoman bagi kita semua untuk bersama mewujudkan Sumba Barat yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan, serta Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Hadirin dan seluruh rakyat Sumba Barat yang saya banggakan, melalui momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat berkomitmen untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang dijabarkan dalam 5 prioritas pembangunan daerah dengan tagline Sumba Barat semakin berseri, yaitu 1. Pembangunan ekonomi berbasis pariwisata dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif, dan investasi yang berkelanjutan serta peningkatan pendapatan asli daerah menuju PAD sebesar 120 miliar rupiah. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 menjadi 5,21%. Pertumbuhan ini didukung oleh beberapa faktor, salah satunya peningkatan PAD yang mencapai 109,45% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Dan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah. 2. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan Sumba Barat Sehat dan Sumba Barat Pintar. Upaya pembangunan sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat menunjukkan capaian sebagai berikut. A. Usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 71,37 tahun dan meningkat menjadi 71,63 tahun pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. B. Pada tahun 2025, prevalensi stunting balita berhasil ditekan menjadi 34,1%, lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 37,60%. C. Selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2024, Kabupaten Sumba Barat memperoleh penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kategori utama dalam pencapaian Universal Health Coverage atau UHC atas komitmen penyediaan layanan kesehatan universal bagi masyarakat dengan presentasi cakupan JKN atau BPJS Kesehatan di atas 98%. D. Skor literasi jenjang sekolah dasar meningkat dari 28,73 poin pada tahun 2024
menjadi 38,27 poin pada tahun 2025. Demikian pula dengan nilai literasi jenjang sekolah menengah pertama meningkat dari 36,67 poin di tahun 2024 menjadi 47,20 poin di tahun 2025. Skor numerasi jenjang sekolah dasar mengalami peningkatan dari 29,03 poin di tahun 2024 menjadi 34,11 poin di tahun 2025. Sedang pada jenjang sekolah menengah pertama dari 38,64 poin di tahun 2024 meningkat menjadi 43,15 poin di tahun 2025. Kita juga patut memberikan apresiasi atas prestasi yang telah ditoreh oleh anak-anak kita dalam berbagai ajang karya ilmiah tingkat nasional maupun internasional. Antara lain, 1. Pada bulan Oktober tahun 2025, peserta didik tingkat SMA di Kabupaten Sumba Barat berhasil meraih medali emas pada keikutsertaan lomba karya ilmiah di Jakarta dan Malaysia. 2. Pada tahun 2026, peserta didik kita kembali meraih medali emas pada keikutsertaan lomba karya ilmiah di Semarang. Juga berhasil mempresentasikan paper ilmiah dalam prosiding konferensi internasional yang terindeks di Kobe, Jepang. 3. Selanjutnya pada bulan September tahun 2026, Kabupaten Sumba Barat akan kembali mengirimkan 4 tim peserta didik untuk mengikuti ajang karya ilmiah di Malaysia. 4 tim tersebut berasal dari SD Negeri Derekadu, SMP Negeri 2 Wekabubak, SMA Negeri 1 Wekabubak, dan SMA Swasta Kristen Wekabubak. Hal tersebut di atas mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong prestasi peserta didik dan meningkatkan daya saing peserta didik hingga ke tingkat internasional. Pembangunan sumber daya manusia tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tapi juga melalui bidang olahraga. Pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, bulan September 2025, kontingen Kabupaten Sumba Barat berhasil menoreh prestasi yang membanggakan dengan meraih 3 medali emas untuk cabang olahraga kempo, taekwondo, dan tinju. 7 medali perak untuk cabang olahraga kempo, wushu, dan tinju, dan 13 medali perunggu untuk cabang olahraga taekwondo, wushu, dan tinju. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Kabupaten Sumba Barat tahun 2025 mencapai skor 20 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menempatkan Kabupaten Sumba Barat pada peringkat kedua dari 22 kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur dan peringkat ke-63 dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Tingkat kegemaran membaca atau TKM masyarakat Kabupaten Sumba Barat tahun 2025 mencapai nilai 63,12. Capaian tersebut menempatkan Sumba Barat pada peringkat ke-6 dari 22 kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur dan peringkat ke-37 dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. 3. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dilakukan melalui penataan secara total sistem persampahan dan sistem penanganan banjir, pengembangan infrastruktur berbasis pariwisata, ketahanan pangan dan konektivitas wilayah, serta mewujudkan Sumba Barat menyala baik di kota maupun di pedesaan.
Empat, membangun Sumba Barat yang kuat dan tangguh dengan mewujudkan Sumba Barat yang ramah perempuan, ramah anak, dan ramah disabilitas. Sumba Barat yang aman dan Sumba Barat yang tangguh bencana. Salah satu upaya yang kita lakukan untuk membangun Sumba Barat yang kuat dan tangguh, yaitu dengan berupaya menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum di kota maupun di desa. 5. Reformasi birokrasi yang diwujudkan dengan memperkuat tata kelola pemerintahan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatkan sumber daya aparatur yang berakhlak, pusat pelayanan publik prima, membangun sistem informasi yang efektif dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah melalui penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil dengan mengintegrasikan aspek perencanaan, pengangguran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Berbagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumba Barat menunjukkan hasil yang cukup baik sebagai berikut. A. Pada tahun 2025, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sumba Barat berhasil mencapai 65,81 poin, melampaui target yang ditetapkan sebesar 62,78 poin. Demikian pula indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Sumba Barat berhasil mencapai 3,27 poin, melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,80 poin. B. Pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat memperoleh penghargaan terbaik ketiga tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD tingkat Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Prestasi ini menjadi bukti komitmen dan kerja keras pemerintah daerah dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. C. Nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD awal tahun 2025 sebagai TPAKD terbaik tingkat kabupaten kota wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, serta memperoleh nominasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau award untuk kategori kabupaten kota non-indeks harga konsumen atau non-IHK. D. Pada tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini menunjukkan komitmen dan kerja keras pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal material sesuai standar akuntansi pemerintahan. Pada tahun 2026, Kabupaten Sumba Barat kembali meraih 3 penghargaan atas kinerja pengelolaan dan penyaluran anggaran pada periode 1 tahun 2026, yaitu penghargaan terkait kinerja pengelolaan dan penyaluran dana alokasi umum atau spesifik grant dan dana bagi hasil terbaik pada periode semester 1 tahun 2026. Penghargaan kinerja penyaluran dana desa terbaik periode semester 1 tahun 2026 dan penghargaan kinerja penyaluran dana alokasi khusus visi terbaik 2 periode semester 1 tahun 2026. Pada bulan Januari 2026, pemerintah Kabupaten Sumba Barat menerima piagam penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bersama 17 kabupaten kota lainnya dari 514 kabupaten kota sebagai pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan kualitas implementasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh Indonesia. G. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pelayanan yang berlangsung di Mall Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan mencapai 2.562 pengunjung per 31 Juli 2026. Atau 563 layanan perizinan, 1.035 layanan BPJS Ketenagakerjaan, dan 964 layanan administrasi perpajakan. H. Kemudahan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik juga berdampak positif terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 2026 nilai investasi di Kabupaten Sumba Barat mencapai angka yang sangat menggembirakan. Pada semester 1 tahun 2026, investasi mencapai 202,1 miliar lebih. Berhasil melampaui target investasi yang ditetapkan sebesar 90 miliar. Di samping itu, dalam kesempatan yang baik ini juga, perkenankan saya menyampaikan beberapa catatan keberhasilan pemerintah daerah yang diukur dengan capaian indikator kinerja utama, antara lain: 1. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,21%, meningkat 38,93% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 3,75%. 2. Persentase penduduk miskin tahun 2025 sebesar 26,47%, menurun 0,19% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 26,52%. 3. Indeks pembangunan manusia atau IPM tahun 2025 sebesar 68,46 poin, meningkat 1,12 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 67,70 poin. 4. Pendapatan per kapita tahun 2025 sebesar 20.630.000, meningkat 6,40% dibanding tahun 2024 yang sebesar 19.390.000. Berbagai capaian tersebut di atas mencerminkan hasil kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh lembaga elemen masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Namun kami juga menyadari bahwa di tengah berbagai capaian yang telah kita raih bersama, saat ini kita masih diperhadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keterbatasan ruang fiskal yang merupakan dampak dari berbagai kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan, sehingga menyebabkan sejumlah program dan kegiatan prioritas daerah harus ditunda pelaksanaan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Di samping itu, kita juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan, yaitu dinamika kebijakan perekonomian, perubahan iklim, upaya percepatan penurunan angka kemiskinan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, berbagai tantangan tersebut tidak boleh menjuruskan semangat dan komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Justru dalam situasi yang penuh keterbatasan inilah, kita dituntut untuk semakin kreatif, inovatif, adaptif, serta mampu mengoptimalkan setiap sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Setiap tantangan harus kita manfaatkan sebagai peluang untuk berbenah, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat untuk menjadikan momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai energi baru dalam membangun daerah. Mari kita berlari lebih cepat. Mari kita bekerja lebih keras.
Mari kita memperkuat persatuan. Mari kita menjaga toleransi. Mari kita melestarikan budaya dan kearifan lokal. Mari kita membangun daerah ini dengan semangat pengabdian, inovasi, dan tanggung jawab. Kemajuan Kabupaten Sumba Barat bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita manfaatkan seluruh potensi yang kita miliki sebagai kekuatan untuk membangun daerah yang semakin maju, berdaya saing, dan berkeadilan, tanpa kehilangan akar budaya dan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas masyarakat Sumba Barat. Dari tanah Padewe Taman Daelu yang kaya akan potensi alam dan budaya, semangat gotong royong dan persaudaraan kita wujudkan bersama untuk menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Segala bentuk kontribusi dan jerih saudara-saudari sekalian merupakan bagian penting dari suksesnya pelaksanaan peringatan hari bersejarah ini. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komandan Kodim 1613 Sumba Barat beserta seluruh jajaran, para pelatih Paskibra Angkatan 81, dan para orang tua anggota Paskibra yang dengan penuh semangat mendukung anak-anak kita, anggota Paskibra Angkatan 81. Merdeka! 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 Sekian dan terima kasih. Salam. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Maringi Malala. Salam Pancasila. Yeah!